biar menawar sangat pihami telah nami raja santopul melihatnya pada nama tua di bahasa ala sido tinggal di sana di perbincang di mata dia pulang takas rohanya kaya komuna raja di Burmuna raja Markus siap bakal seputar mendapat dia disangkap ni rohani anak-anak ni Uriata dohok di buru ni Uriata tidak lama jalan pada sumasur karena tampak kami di son mendapat tos tamu ima asa sadahita mangidotang yang tua mata nama tua di bawah di nama muhayu lota sian nama sumasur sahak rono kita di nama mulahon adat nama bangsa nama hidup kan yang putasi kedua alani raja nani takas dohani di sana di rohanan neng Roma kami pasangan kamu ilota alani alani tulang siadus di rohan molotupe namar sarapat bagi kita dos sunai dohok namar sibo buai asa mamuhai naumi mamuhai nading gamma di ilota sadari buha raja nami yang buhami raja di Burmuna tungasak takasbe seda di nalaw pasahaton tulu-tulu ni siparan alay raja nami Didos mirohata mo natumpe songo sika natapatupa las malahata tulang buat tulang apa raja mu atau raja nami siya dos mirohata nung mahupatupa kami itu di sipanganon nagabi sika nahupatupa so sa dia pero raja nami siya las miroha dohok marrohata niyang mapasato nami ang giyak matutu asiro kanya mata na matuwa ni bata idongani kita mulai siya na mamuhay sahat na mangujuni wata baka ni kita raja nami asa tukso kono pinapasa kami dokonon nami ma pucuk ni jami-jami may natubulong ni si Marlasuna udah tigo nagsusadia na apoy pasaton nami amanta na matuwa ni bata ama laman kohing pasu-pasuna buat lang walaupun kita pala siya lupa las marohata dihita asunto bulan natin langsung matulah dakola ya sika nado langsung mau pasantang mengate maraja nami langsung maroh hadir jadi lima itu kami pengen kami sika di dekasi buru baik dan dia waktu asli rohani semata hingga tersadari orang kita siap nama baik usaha terlalu dia mau punya biar kota betul tu raja nami orang sementara mau lihat pak itulah jadi songonima di tanah margonga tubuh di tanah marang-maranggi songonima dia mau persangabi raja di nomor satu nami doa udah nami nah di son nungatak kasus jalo kami sikat nih deknya tidak tulang songon dalam nasida matania molo tupe di jolo ni asuntonon las marwata las tunga rapak majalah kita deh mau lihat mah atau raja nami asal kasih batu tulang kita tulang di lota di parbicar di mata ni arion di dok rohan nami dunga takas rohan di pasangan kamu asa di nama muduti niat tulang takas ini dan nama dut mengajari dan nama tuturi dan tulang si goto ada do kamu si goto hukum alai nama dulu raja nami asa sikok udot tutur dia kapang kateo di dia ka dah nanti tulang patulo dia ala takas tuson bubuh kami naik kelamuna belemuna asa lo kami mobil mah tubur dan tulang pemain nami amu makan dulu kamu banyak tulang asa upah naumi upah dari dan main manupa sahala dia mata nama tua di batas itu buti mama itulah mulai deh Jojo doa menggolong tanganmi jalan tung totok doa mengidai kami alai mari berdoa alai marasundo sadario Jepang tano hari nadeng
Presiden kita sangat inang kita untuk kita di bawah pertanian non memang sepintu utama mahamuna prosesnya deh ya alain bahasa Indonesia itu kemudian raja kita karena negara sudah hafal bahasa Batak jadi bahasa Indonesia mau belajar dia. Aliran namin ay duwala lincang mo inate kecil-kecil yang bahasa Jerman kemudian dia seluruhan wali dari bahasa dito Romani cara di protokol Romani di bahasa Kion nggak mengeluh anak di bawah ini masih Michael dari situ orang yang membaca pasuk-pasuk berbahasa Indonesia itu makiti pasuk-pasuk mati acara satu di bahasa Kion di bahasa Pangtoyon cara itu tadi dipelajari Tuhan Tuhan kita mampu tugas di bahasa Kion sama Kristus maknanya dengan tubuh amin. Amin. Shalom. Mohon perhatiannya. Sebentar kami pengantin akan memasuki ruang ibadah. Pengantin dan keluarga silakan memasuki ruang ibadah. Saat ini kedua mempelai telah berada di tengah-tengah kita. Ibadah pemberkatan nikah akan segera kita mulai. Marilah kita saat itu mohon penyertaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan bernyanyi bertambah kasih. Oh
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Michael Jordan Marco dengan Deborah Yoes Bintan Buru Stongo, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang kepada kami. Amin. Dipersilakan. Oke, dari konon ni bawa itu amanah dawat inanan. Laho tumok podirina tu doang sari penan. Asal biasa jadi Indonesia sudah ya dua. Asai jalan berdua dua beham jalan tu salah daging tu ope na di padomu ni debata dan jadi sirangan negara. Yeah.
ya ucap sekalian, terutama setelah keluarga marhum menyanyikan lagu tadi dapat tangkap ya, katanya kalau ini meninggalkan ayah dan ibunya, maka keluarga marhum dengan saya dan juga tentunya saudara kedua ini sama-sama diberi hikmat oleh Tuhan di nada yang sama. Sebab firman Tuhan yang saya persiapkan untuk renungan kita saat memberangkatkan kedua mempelai ini, dan tentunya juga mengingatkan kita semua keluarga dari firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 11b. Demikian firman Tuhan. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya ulu mahamu bertujuan jala awan, sadama dikiramu, raduti kamu madami, asa didongani di bata parkolong roka, jala pardamai kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus untuk keluarga marhum dan sepupu, istimewa lagi untuk Michael atau Jordan, ya, panggilannya biasanya Jordan, dan Deborah. Saat ini ya, baik melalui warna pakaian, ini adalah kecerahan. Demikian juga walaupun masih ada rintik-rintik di Jakarta sekitar, tapi Bapak Ibu semua dengan semangat bisa kita bersama-sama berdoa memberangkatkan keluarga ini memasuki rumah tangga mereka. Pernikahan tentu menjadi bagian daripada kehidupan kita manusia. Orang Batak mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua adalah salah satu sampai menikahkan anaknya. Tapi itu bukan berarti Michael nanti kalau sudah tanggung jawab bapak, mama, dan kedua juga ya, lalu putus hubungan dengan orang tua. Ya, kalau tanggung jawab sama keluarga. Tapi itu merupakan tanggung jawab ya sampai mengantar ke pernikahan atau rumah tangga. Kenapa? Ya, sebab hal itu penting. Pernikahan yang kita pahami acap kali ya, itu memang dimulai dengan satu hati, satu rasa, bahkan kadang satu daftar cita-cita. Sudah ada daftar cita-citanya di rumah tangga. Kemudian karena kita sekarang ini sudah di dunia digital, satu akun streaming dan satu mimpi. Wah, pernikahan ini kira-kira seperti itu. Kita tidak tahu mereka mana berbincangkan ini atau menyepakati ini. Pernikahan diuji oleh perbedaan. Ada perbedaan selera. Tidak suka itu, ya kamu aja itu, ya. Kemudian cara berpikir itu bisa membuat berbeda. Lalu cara mengelola uang, wah ini lagi yang hebat sekarang Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pengen lebih cepat supaya kita mempunyai modal. Wah, ada tawaran-tawaran di digitalnya atau di gawennya sedemikian rupa. Yang satu mengatakan jangan mudah tergoda seperti itu. Ada yang membuat perbedaan itu adalah soal waktu bangun saja yang bisa berbeda, atau waktu tidur ya. Kemudian emosi. Bahkan hal sepele barangkali bisa membuat perbedaan, bahkan bisa sampai merusak. Apa itu kira-kira? Cara menempatkan handuk di tempat mandi atau kamar mandi bisa membuat ya pasangan yang sudah menikah cekcok. Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan pada hari
rohani sangat indah, tidak menutup mata tentang fakta sedemikian rupa bahwa cita-cita yang bagus, cita-cita yang baik dari pasangan yang akan menikah itu tadi sudah didaftar sedemikian rupa, sudah ada kata sepakat, tapi karena hal-hal yang tadi itu bisa membuat berbeda, bukan sekadar berbeda, tapi bisa sampai merusak Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan hari ini, terutama untuk saudara berdua, ya, Jordan dan Deborah, ada 3 panggilan rohani dan 1 janji ilahi. 3 ya panggilan rohani, 1 janji ilahi. Panggilan yang pertama tadi adalah sehati. Ini berarti sehati itu disatukan dalam kasih yang menjadi pokok. Sehati bukan berarti selalu sama perasaan. Kalau sudah sama perasaan terus, itu berarti bukan pribadi ya yang berbeda lagi, atau berbeda tidak lagi pribadi yang unik. Tetapi sehati itu ya memilih untuk saling mengasihi meski perasaan sedang naik turun. Memilih atau menetapkan walaupun ya perasaan kita naik turun. Dalam pernikahan ada hari penuh tawa, tetapi sebaliknya ada juga hari penuh lelah. Kemarin saya sangat lelah, tenang, ya karena dari sini terus kerja sini begini sekali. Ada saat hati hangat, tapi ada saatnya hati dingin. Karena itu saudara, kasih sejati bukan soal suasana hati, tetapi itu adalah pilihan, itu adalah keputusan. Ya, walaupun bagaimana perasaan saya, tapi aku harus mengasihi sedemikian rupa. Seperti Tuhan kita yang mengatakan kepada kita, bukan hanya mengatakan tapi menyatakan, aku tetap memilih kamu, bukan saat kamu tidak ideal. Aku tetap setia, bahkan ketika kamu dalam keberdosa. Dan seperti itulah Jordan dan Deborah, aku tetap setia bahkan ketika kita sedang tidak sepakat. Saya pikir itu bukan berarti selalu sepakat dalam segala hal. Itu kalau boleh kita katakan ya sepakat dalam segala hal itu sama dengan mesin atau robot, bukan gitu ya? Pencet di sini, langsung semua ya aktif atau sepakat. Tetap ada perbedaan. Tokoh-tokoh Alkitab juga kita tahu mereka ada perbedaan. Karena itu saya pikir apa artinya, saudara-saudara Bapak Ibu? Saya pikir itu mau belajar mendengar sebelum memandang. Jolo ditamino, ipe asar dok. Unang jupar jodoh ditolak sedemikian rupa, ya. Berpikir nak kita malu merenungkan dengan ya dengar dengan baik. Dan saya pikir amal inang inilah salah satu yang menjadi tanggung jawab yang agak berat dalam pasangan suami istri, mendengar pasangan dari hati. Ya, menjadi tanggung jawab besar. Lalu kemudian saya pikir itu mau mencari kehendak Tuhan sebelum memenangkan ego. Acap kali ego kita yang kita dahulukan, ego kita yang kita utamakan. Tuhan tidak kita dengar. Jadi dengar pasangan, dengar juga Tuhan. Dan yang ketiga, saya pikir itu adalah berdiskusi untuk membangun, bukan menjadi
sekali firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yang penting adalah berguna dan membangun. Itu yang harus dijadikan patokan sehingga bisa sepikir dalam perjalanan rumah tangga. Karena itu dalam pernikahan Kristen pertanyaannya bukan siapa yang benar atau apa yang benar, tidak, melainkan apa yang memuliakan Tuhan, apa yang membangun rumah tangga kita. Itu yang penting dilakukan atau dipercakapan. Sepikir berarti menjadikan firman Tuhan sebagai kompas dalam perjalanan rumah tangga. Sekarang yang ketiga adalah hidup dalam damai sejahtera. Ini adalah membangun rumah dengan baik, bukan membangun medan perang atau dulu sebutan di tahun-tahun 70-an, bukan membangun piring terbang. Tahu mengingatnya istilah piring terbang dulu tahun 70-an 80, ya karena acap kali katanya di rumah terjadi piring terbang. Nah, bukan itu yang mau dibangun, tapi apa yang mau dibangun? Yang dibangun adalah rumah. Harus kita ingat, itu bukan tanpa konflik. Anak ini jangan takut soal konflik. Konflik harus ada memang. Bahkan ada kita tahu filsafat yang sangat bagus tentang konflik ini. Konflik itu di dua cabang. Cabang yang pertama itu memang ancaman, tapi cabang yang kedua itu adalah kesempatan. Yang sering kita ambil cabang yang pertama ini ancamannya terus menakutkan, ketika takut terus meninggalkan sedemikian rupa, padahal ada di situ kesempatan. Ayo, kesempatan itu dipakai. Itu menyebabkan konflik, ya. Konflik tidak bisa kita abaikan dalam kehidupan, apalagi rumah tangga. Tadi hanya menempatkan handuk di kamar mandi bisa saja. Jadi konflik berbeda, ya. Sedemikian rupa konflik ada, tetapi yang penting ya ada kemauan untuk menyelesaikan konflik dengan kasih dan pengertian. Dan ini saudaraku yang menjadi pokok dari firman ini. Kasih menyelesaikan konflik. Ada pengampunan untuk menyelesaikan konflik. Rumah tangga yang sehat bukan rumah tanpa masalah, melainkan rumah yang berani minta maaf. Amang Inang kemarin saya katakan kepada saudara berdua ini, Amang Inang maaf kasihan ya. Tapi kalau jadi yang mereka saya katakan, generasi muda sekarang biasa mengatakan maaf ya, kasihan. Ini yang susah muncul dari panamata ke Amang Inang. Memang kalau kita punya sarang ini untuk takari jodoh akan apa kita deh, Allah nata tu takari si gunung sabana wani ulama ta adana anak puni wani semana pokok di mana masih semana tapi Allah ya pengampuni itu dengan sentuhan kasih kepada kasih. Apakah amat tidak tahu template ada terus mana enggak tu wani ya ketika berdiam untuk mengambil dan apa salah memulai pengambilan juga kan? Iya. Kemudian minta maaf, rela mengampuni tadi, ya tidak menyimpan dendam. Maka ya tidak menyimpan dendamnya. Kalau ada yang mengatakan selalu ada namanya apa itu ya? Ya akar pahit hina, sama hilang. Tuhan kita mengajarkan kita untuk menghilangkan
diajarkan Tuhan kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku, biasakanlah juga tidak menjadikan kata-kata sebagai senjata kepada pasangan. Yang terakhir adalah tadi 3 panggilan rohani, dan yang keempat atau tadi 1 disebut sebagai janji Tuhan. Berat melakukan yang 3 panggilan ini, tidak mudah. Tapi ingatlah, ada 1 janji ilahi. Tuhan mengatakan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Donganan lalu kita, Allah sumber kasih dan sumber damai sejahtera akan menyertai. Tuhan tidak hanya memerintahkan 3 panggilan, tapi Dia mau menyertai Bapak Ibu Saudara. Dakolan pemerintah alai didongeng. Hanya yang sering menjadi masalah, tolong untuk saudara berdua, ingatlah bahwa Tuhan menyertai. Hati kita harus terbuka. Ya, saya sangat senang sehingga saya bawa ini saya baca kemarin loh ya. Kemarin saya baca. Rupanya di sini tulisannya seperti ini tulisannya. Sehati sepikirlah kami. Kok kami sepikir? Kata firman Tuhan bukan kami kan? Apakah salah ketik saya? Saya baca lagi ke belakang. Dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kami. Iya, ini rupanya sedikit rupa sudah dibuat menjadi pernyataan, sudah dibuat menjadi amang inang. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saudara berdua ini, saya tahu juga mungkin keluarga Bangun dan keluarga Tuhan mengatakan itu, ya, sehati sepikirlah kami dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kami. Ya, inilah doa, inilah permohonan. Dan Tuhan yang berjanji menyertai itu kalau kita terbuka ketika ada konflik, ada masalah, ada tantangan, ya Tuhan hadirlah sertai kami, penyertaannya ya menguatkan untuk mampu memaafkan, untuk mampu membangun rumah tangga walaupun ada masalah dihadapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, doa kedua pengantin ini, ayo kita topang semua. Kita topang, kita dorong mereka supaya benar-benar sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera dan senantiasa mendengar dan menyampaikan segala sesuatu yang kepada Tuhan. Dan orang doa ini saya yakin Tuhan akan kabulkan, sebab ini merupakan doa kita dan kesepakatan kita dalam konsep kita. Hiduplah ya. Saya katakan anak inang yang mempersatukan kami adalah Tuhan. Ketika ada konflik dalam keluarga, jangan serahkan kepada yang lain, bawa kepada Tuhan. Tuhan itu diwakili oleh hamba-Nya. Dekatlah dengan hamba Tuhan yang mempersatukanmu. Tuhan tidak akan ingkar akan janji. Tantangan kita ke depan bukan semakin mudah, semakin sulit, semakin berat. Tapi Tuhan kita mau untuk menyertai, mau untuk menguatkan, mau untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Bapa yang memperkasai pernikahan, menggagasi pernikahan. Ketika Engkau mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, Tuhan akan memberikan teman yang sepadan, ya, Jordan dan Deborah taat akan
prakarsa. Namun kami juga tahu dalam kehidupan banyak tantangan keluarga. Tapi juga kami dengar hari ini, Engkau akan menyertai. Sertailah mereka Tuhan, kuatkan mereka dalam perjalanan rumah tangga yang Tuhan telah tetapkan. Kami juga semuanya Tuhan berkati sertai kami dalam keluarga kami masing-masing, kuatkan kami Tuhan dalam setiap gerak langkah kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah prosesi adat yang akan dilakukan juga nanti untuk meneguhkan, menguatkan sukacita saudara berdua ini juga keluarga almarhum Nabi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudari bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadamu dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki dari Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan,
pertikaian dengan dia. Tetapi yang terutama adalah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Michael Jordan Marble. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang mau tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Deborah Yowes Bintan Burus Tongkul menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Deborah Yowes Bintan Burus Tongkul yang telah dipilih saudara Michael Jordan Marble menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Michael Jordan Marble menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya dengan hati yang ikhlas, jawab. Sekarang saya meminta saudara berdua berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan memberikan wajah dan memberi kamu kasih baru. Tuhan mengatakan kepada dan beri kamu damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang sudah dikabulkan pada kehidupan rumah tangga, terlebih untuk hadir setiap hari Minggu di ibadah Minggu KBP Mama Perapatan. Saya serahkan kesenangan dari ruas dan jemaat KBP Mama Perapatan. Bibit ini menjadi dasar dari rumah tangga.
ada